Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Ya, pada kesempatan yang luar biasa ini anak muda-muda yang luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol singkat aja ya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membawa manfaat ya. Jadi saya yakin semuanya pengen sukses ya. Saya doakan Anda semua juga pengen sukses. Saya doakan Anda semua juga sukses. Jadi kita belajar dari seorang petani. Suatu ketika ada salah satu wartawan yang sangat penasaran sekali dengan petani. Kenapa penasaran? Karena wartawan tersebut sedang meliput hasil panen petani yang setiap tahun selalu berlimpah. Dan di setiap tahun juga ada kompetisi hasil panen. Akhirnya wartawan tersebut mendatangi salah satu petani, dan ternyata petani tersebut selalu itu saja yang memenangkan. Itu saja yang memenangkan. Akhirnya wartawan semakin penasaran. Wartawan tersebut bertanya kepada petani, "Pak, mohon izin Pak Petani, saya ingin tanya, apa sebenarnya rahasia Bapak setiap tahun kok selalu memenangkan kompetisi hasil pertanian, dan hasil pertanian memang bagus-bagus Bapak ini, berlimpah dan hasilnya bagus-bagus. Apa sebenarnya rahasia Bapak di dalam bertani ini dan selalu memenangkan hasil pertanian ini?" Apa jawaban Pak Tani? "Saya tidak memiliki rahasia khusus. Bahkan bibit unggul saya bagikan kepada tetangga kanan kiri saya. Bibit unggul saya bagikan ke kanan kiri saya." Itu semakin penasaran wartawan tadi. Loh, bukankah mereka juga ikut kompetisi pertanian? Jawaban petani, betul, mereka semua ikut kompetisi. Wartawan perhatikan, angin akan menerbangkan serbuk sari yang matang dari ladang satu ke ladang yang lainnya. Itu. Angin akan menerbangkan serbuk sari yang matang dari ladang satu ke ladang yang lainnya. Maka jika saya menginginkan hasil panen yang baik, maka saya juga harus membagikan bibit unggul saya ke tetangga saya. Karena kalau jika bibit tetangga kanan kiri saya tadi jelek, saya juga ikut jelek. Jika kanan kiri saya tadi baik, juga ikut baik juga. Akhirnya jadi paham wartawan tadi. Oh, begitu rupanya. Jadi paham. Tapi jadi penasaran, kok kenapa ya? Kok mereka bibitnya sama gitu kan ya? Bibitnya sama, tapi mestinya mereka juga punya kesempatan yang sama juga sebagai pemenang gitu. Tapi Bapak ini, petani ini selalu memenangkan pertandingan. Nah, ini teman-teman sekalian, kita apa yang bisa kita ambil pelajaran ini sebenarnya namanya hukum tabur tuai atau hukum law attraction, tarik menarik ya. Hukum tarik menarik. Siapa yang menabur, mereka yang akan menuai. Siapa yang menabur kebaikan, mereka akan juga memanen kebaikan. Siapa yang menabur kebaikan, mereka juga akan memanen kebaikan. Tadi kan sampaikan petani, jika saya menginginkan hasil panen yang baik, maka saya juga memberikan kebaikan kepada sekitar saya. Hukum tabur tuai. Siapa yang menabur kebaikan, mereka juga memanen kebaikan. Atau hukum tarik menarik. Jadi sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ini teman-teman sekalian, law attraction ya. Jadi ini sebenarnya salah satu rumus sukses yang luar biasa tadi dicontohkan dari filosofi jagung tadi. Jadi memang kalau kita pengen sukses dalam keluarga contohnya, maka kita harus membantu sekitar kita juga harus sukses juga. Di dalam perusahaan contohnya, kalau kita pengen menjadi seorang pemimpin yang baik, maka saya juga harus melahirkan para pemimpin-pemimpin yang baik juga. Saya menjadi pemimpin yang sukses, maka saya juga harus melahirkan generasi-generasi muda yang sukses pula. Maka semua upaya itu sebenarnya dalam rangka saya ingin mewujudkan Anda semua menjadi seorang pemimpin masa depan, menjadi pemimpin yang hebat.
Perusahaan yang baik yaitu mereka yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya dengan pemberdayaan lingkungan, ya, dengan memberdayakan masyarakat sekitar, maju bersama, ekonomi bersama, ya, pelatihan dan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan peduli terhadap sesama. Karena itulah namanya kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan juga akan kembali kepada kita. Kebaikan akan kembali kepada kita. Maka tidak heran, maka kenapa mereka yang selalu sedekah, selalu berbagi, selalu memberi, akhirnya malah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus berlipat ganda. Dan itu juga sudah seringkali disinggung oleh para ustadz, oleh yai yang lebih paham itu tentang hikmah bersedekah, hikmah berbagi, ya, itu ternyata juga seperti itu yang dicontohkan dalam filosofi jagung tadi. Jadi artinya kalau kita pengen sukses, kita harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar, menebarkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang kita tebarkan kejelekan-kejelekan, maka kejelekan juga akan kembali kepada kita. Kita lemparkan, kita lepaskan kejelekan, maka kejelekan kepada kita. Namun kalau kita lepaskan kebaikan-kebaikan, ucapan yang baik-baik, maka yang kebaikan yang kepada kita. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga udah teman-teman sekalian, ayo kita selalu menebarkan kebaikan kemanapun, dimanapun berada, kita selalu menebarkan kebaikan dengan siapapun. Kita selalu janjian ngomong apik, ibaratnya begitu kan, selalu ngomong apik, selalu berbicara baik, jangan berbicara membuat menyakiti hati orang lain, membuat sakit hati orang lain. Kita tebarkan kebaikan, kita tebarkan hal-hal yang memotivasi, kita tebarkan sesuatu yang positif. Dan keberadaan kita sejatinya, kedudukan kita atau keberadaan kita itu sejatinya bukan tergantung dari apa yang saya miliki. Bukan apa, oh saya punya rumah, punya mobil, punya jabatan sebagai direktur, sebagai pimpinan, bukan itu. Sejatinya keberadaan kita di masyarakat itu bukan itu semua. Namun keberadaan kita di masyarakat sejatinya tergantung apa yang kita bisa berdayakan, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat sekitar tersebut. Ya. Bukan tergantung dari apa yang kita miliki, bukan. Kita memiliki segala macam, tapi kalau kita di masyarakat kita tidak peduli, ya apa keberadaan itu? Apa manfaatnya di masyarakat? Tidak ada manfaatnya. Nah, keberadaan kita akan sangat bermanfaat, akan bisa dirasakan kepada masyarakat kalau kita bisa berbagi kepada lingkungan kita. Maka bisa dikatakan apa yang kita miliki sejatinya bukan apa yang kita pegang, tapi apa yang kita miliki sejatinya apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa bagikan. Ya, itu semua saya juga masih belajar. Namun mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya doakan Anda semua yang masih muda-muda ini menjadi generasi pemimpin-pemimpin masa depan yang sukses luar biasa. Demikian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.